Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita hari ini, yang di masjid ini bisa hadir karena izinnya, yang di rumah bisa menyaksikan kajian secara langsung, online juga karena izinnya. Kalau tidak ada sang keberadaan, sang kehadiran, tidak ada peristiwa apapun yang terjadi. Oleh karena itu selayaknya kita menyampaikan pujian untuknya. Kita puji dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mengamalkan sunnah Rasul yang menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Oleh karena itu kita awali kajian kita bersama-sama menghadirkan, merasakan kehadiran Dia dalam diri kita, sekaligus memohon ridhonya, memohon berkahnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memberikan kuliah fisika. Tapi fisika for all. Fisika yang bisa dipahami oleh semua orang di level manapun. Kalau berat-berat sedikit, ya sabar. Karena menurut UNESCO, syarat untuk hidup di abad 21 ini, syarat untuk bisa hidup di abad 21 ini, maksudnya hidup dengan layak, itu ternyata manusia abad 21 itu harus punya setidak-tidaknya 5 kemampuan yang disebut dengan 5 kompetensi. Yang pertama, harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya berpikir rasional, berpikir logik. Karena kita sudah diberikan anugerah oleh Allah. Alatnya bernama otak. Berpikir kritis berarti menerima segala sesuatu harus dengan argumen, harus dengan alasan. Kalau kita menerima sesuatu tanpa argumen, itu akan menjadi doktrin, akan menjadi dogma, dan kita menjadi tumpul. Itu yang disebut dengan fenomena brain rot. Jadi brain rot itu otak manusia menjadi tumpul karena tidak pernah mau menggunakan pikirannya untuk berpikir kritis. Syarat yang kedua, untuk bisa hidup di abad 21, manusia abad 21 harus berpikir kreatif. Kreatif itu berarti ya out of the box. Berbeda dengan cara berpikir kebanyakan orang. Dan berbeda itu belum tentu salah. Dan sama juga belum tentu benar. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki manusia abad 21 adalah mampu berpikir komunikatif. Jadi komunikatif itu berarti berpikiran terbuka, siap untuk menerima pengetahuan dari manapun, termasuk pengetahuan-pengetahuan baru.
Nah, mereka yang senantiasa mengunci diri, tertutup pikirannya, apalagi merasa paling benar, merasa paling tahu, itu akan sangat sulit untuk menerima pengetahuan baru. Padahal hidup terus berubah. Kalau hidup terus berubah, berarti kita pun harus ikut perubahan bersama perubahan dalam hidup itu sendiri. Bumi tempat kita tinggal ini ternyata tidak pernah berada di tempat yang sama. Bahkan bumi dengan galaksi Bima Sakti ini terbang dalam ruang tanpa batas. Entah mau kemana, entah akhirnya akan di mana. Yang jelas terus menerus mengalami perubahan. Jadi kalau kita penghuni bumi ini tidak siap berubah, karena kita berada di zona nyaman, hanya siap dengan pengetahuan-pengetahuan lama, tidak siap menerima inovasi-inovasi pemikiran, maka kita akan menjadi tertinggal. Makanya tidak layak hidup di abad 21. Yang keempat, kompetensi yang harus dimiliki oleh manusia abad 21 adalah berpikir kolaboratif. Jangan merasa diri sendiri ya bisa. Karena tidak ada dalam hidup kita ini hasil buatan sendiri. Baju yang kita pakai aja hari ini bukan buatan kita. Sampai kita tidak pernah tahu yang nanam kapasnya siapa, yang naik ke pohon kapasnya siapa. Apakah orang ini selamat atau mati atau jatuh, kita juga tidak pernah tahu. Taunya kita sudah jadi baju dan kita punya uang bisa membelinya. Sombong ya kita. Karena merasa punya uang bisa beli, ini baju punya saya. Sampai kita lupa bahwa untuk menghadirkan satu baju ini, itu ribuan orang yang terlibat. Siapa yang menciptakan pabrik tekstil? Siapa yang menciptakan mesin tekstil? Saya pernah pergi ke pabrik tekstil, melihat jarum-jarum tekstil yang jutaan dalam satu mesin, bagaimana mengubah benang menjadi kain. Saya kagum dengan orang yang membuatnya. Saya yakin ini bukan orang biasa. Ini orang kreatif yang berani menginvestasikan waktunya demi untuk menjadi manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi kalau kita bertanya, sebetulnya kita bikin karya apa ya dalam hidup ini, mungkin malu. Tetapi terkadang kita suka merasa yang paling berjasa, yang paling benar, yang paling hebat. Padahal kita tidak sadar bahwa satu butir nasi yang ada di hadapan kita, yang tadi pagi membuat kita bisa sarapan, itu kan jutaan orang yang terlibat. Jutaan bukan ribuan lagi. Kita tidak tahu siapa yang menanamnya, siapa yang memikul benih padi ke sawah, siapa yang ngurusi supaya di sekitar benih padi itu tidak ada rumput yang tumbuh. Siapa yang kontrol air setiap saat? Siapa yang menjaga supaya tidak makan tikus? Siapa yang menjaga supaya tidak dia makan burung? Jadi kalau kita mau jujur, kita ini sebetulnya punya banyak utang budi dalam kehidupan ini. Jadi aneh ya kalau manusia habis makan ngomongin orang, habis makan menjustifikasi orang, habis makan menghakimi orang. Aneh kan? Harusnya habis makan itu berpikir kebaikan apa ya yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan semua rasa rumasa kita, karena banyak orang yang berjasa menghadirkan segala hal yang kita butuhkan. Itu namanya berpikir kolaboratif. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dalam hidup. Kita butuh orang lain. Makanya orang-orang yang sombong mengatakan, wah, saya bisa sendiri tanpa bantuan kamu. Hati-hati. Nah, yang kelima, kompetensi yang harus dimiliki manusia abad 21 adalah compassion. Compassion itu artinya apa? Memiliki rasa cinta kasih tanpa syarat. Itu syarat manusia hidup di abad 21 ini. Yang tidak punya 5 kompetensi ini, pasti akan terseok-seok hidup di abad 21 ini. Silakan buktikan omongan saya. Ya. Kenapa hidup saya tidak menakjubkan ya? Kenapa hidup saya serba kekurangan? Kenapa saya banyak konflik?
Ya, kenapa saya sudah ibadah, ritual dilakukan semua, bukan hanya yang wajib, sunnahnya juga ditambah. Tetapi kok saya tidak merasakan dampak dari semua itu. Hidup saya gini-gini aja. Bahkan cenderung berada di siklus yang sama berulang-ulang. Jangan-jangan karena kita tertutup terhadap pengetahuan baru. Kita tidak komunikatif, tidak kolaboratif, tidak punya rasa cinta kasih. Karena merasa seakan-akan diri kita yang paling benar, tertutup terhadap pengetahuan dari pihak lain. Padahal pengetahuan itu tanpa batas. Sampai di sini mengerti? Ya, kira-kira dari 5 kompetensi itu sudah dimiliki semuanya? Belum? Kapan kalau begitu mau memilikinya? Pantesan ya terseok-seok ya, hidup terseok-seok ya, serba kekurangan, banyak konflik ya. Nah itu, sebetulnya semua kekurangan kita, konflik dan lain sebagainya hanya isyarat dari semesta bahwa hidupmu ada yang harus dirubah. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau kita kesulitan ini, kesulitan itu hanya isyarat saja. Kalau kita terputus hubungan dengan si A, si B, itu hanya isyarat saja. Ada kehidupanmu yang harus ditata ulang. Tapi isyarat itu tidak dipahami oleh kita. Itulah karena hidup dalam keadaan tidak sadar. Makanya harus dibangkitkan kesadarannya, harus dikiamatkan. Karena kiamat itu hari kebangkitan. Bangkitnya apa? Bangkit kesadaran kita. Makanya kalau di Quran itu surat An-Nisa ayat 66, Allah mengatakan bunuh dirimu, keluar dari kampungmu. Di Quran surat lain, di surat Al-Kahfi ayat 19, hendaklah kamu pergi ke kota. Hebat ya Quran. Kita disuruh bunuh diri, keluar dari kampung. Lalu pergi ke kota. Pergi ke kota, kan disebutnya juga nyaba. Nyaba itu perjalanan dari kampung ke kota. Bahasa Arabnya hijrah. Kampung itu identik dengan kegelapan, kebodohan, keterbelakangan. Sedangkan kota itu identik dengan kemajuan. Terang benderang, banyak lampu, kan itu kota. Ya toh? Itu. Nah kita harus hijrah itu ya. Tapi syaratnya kata Quran, bunuh dirimu. Tentu saja bukan bunuh menyakiti diri. Tetapi segala karakter yang membuat kamu selalu tinggal dalam kegelapan, bunuh itu. Artinya kita disuruh untuk berubah. Jadi kalau kita memahami Quran itu, ya esensinya itu luar biasa. Nah oleh karena itu hari ini saya akan berbicara ya tentang hal yang sangat penting untuk hidup, yaitu konvergensi iman dan ilmu pengetahuan. Nah konvergensi itu bahasa Inggris, konvergen. Artinya adalah titik temu. Jadi saya mau bicara titik temu antara iman dan ilmu pengetahuan. Nah ini harus sabar ya, karena saya akan bicara dari 2 dimensi, lalu kita akan lihat titik temunya di mana. Karena selama ini ya ilmu pengetahuan dan iman ini dianggap sebagai 2 objek yang terpisah. Seakan-akan tidak punya hubungan apa-apa. Oleh karena itu saya akan membuka rahasia ini hari ini. Nah untuk membuka rahasia ini izinkan saya menyampaikan satu statement dari seorang ahli fisika kuantum namanya Richard Feynman. Beliau mengatakan begini. Apabila ada manusia yang mengatakan saya sudah mengerti alam semesta, dia belum mengerti. Karena begitu dia mengatakan saya sudah mengerti, padahal dia sangat terbatas pengertiannya, sedangkan alam semesta ini tanpa batas, berarti dia belum mengerti. Karena dikerucutkan oleh Richard Feynman, apabila ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah mengerti fisika kuantum, maka dia belum mengerti fisika kuantum. Izinkan saya menyampaikan statement yang kedua dari seorang ahli fisika kuantum namanya Niels Bohr. Beliau mengatakan begini,
Jika kamu belajar tentang rahasia alam dan kamu tidak terkejut, kamu belum belajar rahasia alam. Kalau kamu belajar fisika kuantum dan kamu tidak terkejut, kamu belum belajar. Karena ciri orang belajar itu mengalami keterkejutan. Tapi ketika dia terkejut, dia terbuka untuk menerima hal baru. Contoh, saya kasih contoh ya. Coba tempelkan tangan kiri dan tangan kanan. Tempelkan ya. Tempelkan. Udah terasa? Terasa. Gimana terasanya? Nempel kan? Tangan kiri dan tangan kanan nempel. Ya toh? Oke. Jadi tangan kiri dan tangan kanan sudah bersentuhan. Itu bahasa awam. Ternyata menurut fisika kuantum, itu tidak benar-benar bersentuhan sebetulnya. Itu perasaan kita aja. Karena segala sesuatu yang kelihatan nampak sebagai realitas yang dipotret oleh panca indera kita ternyata jauh melampaui realitas yang sebenarnya. Coba sekarang saya jelaskan sedikit. Tangan kita ini sudah disepakati oleh semua ahli ilmu pengetahuan tersusun oleh atom-atom. Atom membentuk molekul. Molekul membentuk padatan, terbentuklah tangan kita. Oke? Di alam semesta ini ada banyak atom. Disebut unsur-unsur alam yang terkecil dulu. Tapi sekarang atom bukan bagian yang terkecil lagi. Karena di dalam atom ada inti atom. Di inti atom ada neutron. Di inti atom ada proton. Di luar inti atom ada kabut elektron. Ternyata elektron yang disebut benda paling kecil pun sekarang sudah gugur. Karena ternyata ada subatomik yang lebih kecil lagi. Yang namanya lepton, yang namanya boson. Sampai suatu saat nanti manusia akan sampai pada satu titik di mana dia akan mencapai kehalusan. Akan mencapai sesuatu yang sangat halus di semesta ini. Yang tidak bisa lagi bisa dijangkau. Tetapi sekarang ilmu pengetahuan sedang mengarah ke sana. Sesuatu yang dulu disebut gaib, bahkan mungkin sekarang sudah bisa diukur oleh ilmu pengetahuan. Contoh, dulu kesadaran nggak bisa diukur. Karena dianggap kesadaran itu aspek spiritual, aspek gaib, tidak bisa diukur. Muncullah seseorang yang bernama David Hawkins. Dia bisa mengukur kesadaran. Sampai kesadaran manusia itu dibuat dalam skala kesadaran. Dari mulai nilai 0 sampai nilainya 1000. Sehingga disebut skala kesadaran David Hawkins. Kalau sesuatu yang bisa diukur, jelas itu fisika. Jelas itu observable. Jelas itu adalah sesuatu yang bersifat material. Sesuatu yang spiritual pun sekarang sudah masuk dalam dimensi material. Bahkan sekarang ya, sekarang semua ilmuwan berbicara bahwa suatu saat mungkin segala hal yang bersifat spiritual itu akan diketemukan alat ukurnya. Betul nggak yang saya bilang tadi bahwa ilmu pengetahuan berubah terus, berkembang terus. Nah sementara kita tidak mau mengadopsi semua hasil-hasil pengetahuan itu. Kekeh, betul nggak? Di pemikiran lama yang tidak produktif. Contoh, ibu mau operasi. Saya pernah mau operasi itu, waktu operasi ginjal saya. Saya dimasukkan pada alat namanya MRI. Bahasa Indonesianya MRI. Pernah dengar? Oke. MRI itu apa? MRI itu singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. Jadi ya, memotret sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bahkan memotretnya itu jauh lebih detail. Padahal itu ada di organ yang terdalam.
Menggunakan apa itu? Menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Memanfaatkan keberadaan dari molekul air yang ada di tubuh setiap manusia. Semakin banyak molekul airnya, semakin terang gambarnya. Makanya kalau kita mau di MRI, itu harus minum air yang banyak. Ada lagi namanya CT scan. Pernah dengar kan? Tahu itu artinya apa? C-nya itu computerized. T-nya itu tomografi, tomograf. Ya, CT scan itu artinya adalah proses scan yang dilakukan oleh komputer. Jadi di-slash ya dari semua dimensi. Sehingga dokter itu tidak ragu lagi ketika mau mengoperasi. Tindakan yang dilakukan dokter itu menjadi sangat terukur dan menjadi pasti akibat ditolong oleh dua alat itu yang bernama MRI, CT scan. Ya, kalau dulu kan sebelum ada itu ada sinar X. Kalau orang patah tulang dipoto pakai sinar X. Nah, sinar X itu berisiko. Karena apa? Bukan sekedar tulang patah bisa kelihatan dari luar, tetapi daging yang dilewati sinar X itu menjadi rusak. Nah, orang berkembang terus. Gimana caranya supaya dunia kedokteran ini mendapatkan hasil tetapi tidak usah mengubah situasi? Makanya saya sebut kuliah hari ini agak berat ya. Ini kuliah ilmu pengetahuan. Nanti akan saya hubungkan dengan spiritualitas. Saya hubungkan dengan keyakinan. Lihat saya sekarang ya. Tadi sudah ditempelkan kedua tangannya? Ya. Kita merasakan tadi dalam bahasa awam, kedua tangan saya bersentuhan. Dan sentuhan itu masih terasa sekarang? Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa saya bisa merasakan sentuhan tangan kiri dan tangan kanan saya? Kan itu tidak pernah ditanya. Rasa itu dari mana adanya? Betul nggak? Oke. Fisika kuantum mengatakan bahwa di setiap atom yang membentuk tubuh kita itu ada namanya kabut elektron. Di sini ada kabut elektron, di sini ada kabut elektron. Nah, elektron dengan elektron itu sejenis, maka dia akan bertolak menolak. Jadi sebetulnya yang kita rasakan itu sebetulnya adalah gaya tolak menolak antara kabut elektron di tangan kiri dengan kabut elektron tangan kanan. Sebetulnya itu yang terjadi. Secara fisika. Kita cuma taunya pokoknya bersentuhan. Nah, sekarang coba awas ya, yang laki-laki jangan salaman dengan perempuan. Coba yang laki-laki salaman dengan yang laki-laki. Salaman. Salamannya yang benar pakai hati. Yang perempuan salaman. Ini saya yakin nggak saling kenal. Salaman coba. Salamannya sambil senyum dong salamannya. Pakai hati, salamannya pakai hati. Senyum, sampaikan cinta kasih yang besar. Coba lakukan. Saling pandang dong salaman kayak gitu. Coba. Ya, salaman. Oke, salaman. Udah salaman? Ngobrol dong, salamannya ngobrol. Ya, apa kabar? Gimana hari ini? Baik-baik. Ya toh? Coba ngobrol. Salamannya pakai hati. Oke, stop. Sekarang saya mau katakan, ada rasa gembira nggak? Lah kenapa salaman bisa membuat gembira? Ada apa sebetulnya? Nah, karena menurut fisika kuantum, yang namanya kabut elektron di setiap atom itu, sebetulnya elektron itu bukan benar-benar materi. Tapi dia itu adalah energi yang memiliki begitu banyak kemungkinan. Nah, begitu bersalaman, ada transisi energi tadi. Ada transisi energi. Ya, sebetulnya yang berinteraksi itu energi. Cuma nanya apa kabar? Kok seneng ya ditanya kabar? Betul nggak? Kok tadi ketika melihat senyum orang, kok bahagia ya? Nah, itu semua dulu tidak bisa dijelaskan. Sekarang sudah bisa dijelaskan dengan fisika. Jadi bayangkan ya, orang yang selalu merasa paling benar sendiri, apalagi belajar sesuatu hanya dari satu sudut pandang, setelah itu kemudian nyalahin orang, setelah itu menyesatkan orang apalagi.
Makanya hak untuk menghakimi orang lain tidak diberikan oleh Allah pada manusia. Karena manusia itu terbatas pengetahuannya. Makanya manusia yang rajin belajar tiap malam pun ujung-ujungnya dia akan mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Yang suka mengatakan saya tahu segala itu ya nggak belajar. Makanya ada kata-kata bijak, kalau kamu hari ini masih menyalahkan orang lain, kamu belum belajar. Kalau kamu sudah bisa menyalahkan diri kamu sendiri, itu kamu baru mulai belajar. Tapi kalau kamu sudah tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan dirimu, kamu sudah selesai belajar. Paham sampai di sini? Oke, ini fisika saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Sangat sederhana. Saya tidak menggunakan rumus-rumus, saya tidak menggunakan macam-macam terlalu rumit. Ya, kasihan nanti pulang dari sini malah stres. Pokoknya pulang dari sini paham sedikit aja. Kenapa salaman bahagia? Coba ibu-ibu dengan ibu-ibu pelukan. Pelukan. Ibu-ibu dengan ibu-ibu ya. Pelukan. Bapak-bapak nggak usah. Oke. Tadi cuma salaman ya. Sekarang pelukan. Gimana rasanya? Ada rasa pengakuan. Betul nggak? Merasa diri kita dihargai. Kenapa itu kok bisa ya dirasakan? Itu semua sekarang sudah bisa dijelaskan dengan menggunakan sains. Bisa dijelaskan dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Nah, jadi konvergensi yang saya maksud itu adalah titik temu. Baik, sekarang ya. Saya bicara silaturahmi aja dulu. Tadi kan sudah silaturahmi, yang paling dekat kan salaman. Betul nggak? Sudah silaturahmi tadi, saling peluk ya, kiri kanan. Oke. Ada rasa bahagia, rasa diakui, rasa nyaman, betul nggak? Rasa-rasa itu dari mana sih? Kan selama ini kita tidak mengerti. Nah, itu karena silaturahim. Sila itu terhubung, rahim itu kasih sayang. Ternyata begitu kasih sayang itu terhubung, ya, kesadaran kita berubah. Dari kesadaran sebelum salaman dengan kesadaran setelah salaman. Dari kesadaran waktu terpisah dengan kesadaran waktu rangkulan. Paham ya? Itu ada transisi energi dalam diri kita. Sehingga kita merasakan satu yang disebut dengan kenyamanan tadi. Makanya jangan heran ya, kalau di Quran nih, surat Muhammad, surat ke-47 ayat 22, perhatikan. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kasih sayang. Ini, perhatikan ayat ini ya. Karena biasanya ketika manusia mencapai sesuatu yang disebut lebih oleh orang lain, contoh lebih berkuasa aja. Coba perhatikan. Kan lebih berkuasa lebih susah kan untuk melakukan koneksi. Betul nggak? Dulu waktu jadi RT, gampang dihubungi. Begitu jadi camat, udah mulai susah dihubungi. Begitu jadi bupati mulai susah lagi. Apalagi jadi presiden. Betul nggak? Itu karena ada tata cara untuk mengamankannya. Semakin tinggi kekuasaan seseorang. Betul apa tidak? Oke. Nah, makanya ada pertanyaan di dalam Al-Quran. Jangan sampai ketika kamu mencapai satu kondisi tertentu, kamu menjadi sombong dan kamu memutuskan hubungan kasih sayang. Dulu ketika masih sama-sama sekolah, itu masih ngobrol. Tapi begitu dia sekarang jadi siapa-siapa, HP aja nggak bisa ditelepon. Ngangkat telepon aja udah nggak bisa. Nah, hati-hati. Hati-hati ya. Memutus hubungan kasih sayang kenapa nggak boleh ya? Dulu kan cuman, yang penting kalau kita memutus kasih sayang, nanti kan akan dilaknat dong oleh Allah, ya gitu kan? Tapi waktu itu tidak terjelaskan bentuk laknatannya seperti apa. Ternyata sekarang kita bisa merasakan, ternyata begitu putus hubungan, putus kasih sayang, apa yang terjadi? Masing-masing itu memikirkan urusannya sendiri-sendiri, bahkan masing-masing berpersepsi berdasarkan pikirannya sendiri-sendiri, karena tidak ada komunikasi, semakin jauh untuk saling memahami. Betul nggak? Apa akibatnya?
akan semakin memperuncing ya konflik. Betul nggak? Makanya kalau kita punya konflik sekarang bereskan. Jangan itu dipertajam dengan cara menjauh. Karena menjauh itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah, kita lihat ayatnya ya. Di Quran surat Muhammad ayat 23, mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah. Kita selama cuma paham sesederhana itu. Kalau memutus silaturahim akan dilaknati Allah, kan gitu aja. Tapi cara melaknatnya Allah bagaimana? Masa Allah melaknat orang yang dicintainya? Betul nggak? Masa Allah turut campur laknat-melaknat begitu? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana sang kehadiran ini bekerja sehingga orang yang putus silaturahmi itu merasakan ya akibat dari putusnya silaturahim seperti apa? Contoh sederhana ya, Bapak Ibu. Di rumah aja ya. Bapak Ibu berkonflik dengan pasangan. Enggak usah 3 hari, sejam 2 jam aja. Terus masing-masing mempertahankan egonya. Betul nggak? Mau sentuhan aja gengsi. Apalagi mau pelukan. Coba rasakan ternyata begitu dikalahkan egonya, pelukan aja selesai.